Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya, Dindin Hertin. Pada video kali ini, saya ingin mengajak kalian semua buat berbincang-bincang mengenai Wirausaha Muda Mandiri 2021. Bersama Ibu Dian Eko Cahyani dari Bank Mandiri Area Jambi dan Ibu Rice Yogina, Sarjana Ekonomi, Ketua Asosiasi UMKM Naik Kelas Kadin Provinsi Jambi. Mari kita ikutin. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Bu Gina. Selamat siang Mbak Dindin, selamat siang semuanya. Baiklah, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai Wirausaha Muda Mandiri 2021. Supaya lebih akrab lagi, mohon izin saya panggil Mbak Dian dan Mbak Gina ya. Ya, setuju Mbak Dindin. Nah, sebagai wujud konsistensi Bank Mandiri dalam menebar aspirasi berwirausaha kepada generasi muda, Bank Mandiri kembali akan menyelenggarakan program WMM 2021. Pertanyaannya sekarang kepada Mbak Dian nih. Kira-kira apa itu WMM dan apa yang membedakan WMM 2021 dengan WMM sebelumnya? Silakan Mbak Dian. Baik, izin ya Mbak Dindin saya jelaskan ya mengenai apa sih sebenarnya Wirausaha Muda Mandiri khususnya WMM 2021. Jadi WMM ini adalah ajang tahunannya Mandiri. Ajang ini memang dikhususkan bagi entrepreneur muda yang memang punya jiwa semangat kompetisi untuk mempresentasikan ide bisnisnya, baik yang masih berupa bisnis plan nih Mbak Dindin maupun yang sudah berjalan ataupun existing. Ajang Wirausaha Muda Mandiri ini sudah dimulai sejak tahun 2007 dan sudah mencetak lebih dari 50.000 entrepreneur lulusan WMM dan juga didukung oleh 656 universitas yang ada di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa ya. WMM ini nggak sekedar kompetisi loh Mbak Dindin, jadi juga ada pembekalannya di sana, kemudian pembinaannya, kemudian nanti diajarin juga mengenai jaringan pemasaran dan juga networking dan hal-hal lainnya yang akan sangat bermanfaat bagi entrepreneur muda yang ingin memajukan usahanya. Jadi nggak sekedar kompetisi loh. Oke Mbak Dian. Usahanya itu harus jalan 4 tahun. Khusus untuk wirausaha muda mandiri kategori usaha existing Mbak Dindin, dan juga harus memiliki omset total selama 4 tahun itu sebesar 1 miliar. Tapi kalau untuk yang kategori bisnis plan Mbak Dindin nggak mesti berjalan 4 tahun dulu loh. Masih berupa ide bisnis Anda sudah bisa ikutan. Baik. Jadi Mbak Dindin untuk bisnis existing maupun yang berupa bisnis plan itu bisa ikut 5 kategori ya. Yang pertama itu bonggah, kemudian kreatif, industri perdagangan dan jasa, teknologi dan juga sosial. Oke. 5 kategori ini nanti akan diadu dan nanti masing-masing kategori akan ada pemenangnya. Terus bicara mengenai yang Mbak Didin tanyakan tadi mengenai apa sih bedanya WMM 2021 ini dengan WMM di tahun-tahun sebelumnya. Yang membedakan mungkin kalau saya bandingkan dengan tahun sebelumnya ya, itu WMM tahun 2021 ini walaupun kondisinya masih pandemi diselenggarakan secara offline. Ada 2 tempat penyelenggaraan yaitu di Jakarta dan juga di Bali. Semua peserta nanti akan diadu di nasional, di mana mereka akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Kalau di tahun sebelumnya hadiahnya itu sudah pasti nih, juara 1 nanti akan dapat berapa ratus juta. Tapi di tahun 2021 hadiahnya itu akan tergantung pada kemampuan masing-masing peserta untuk mendapatkan capital reward. Jadi tergantung nih, berapa ratus juta nanti akan didapatkan oleh masing-masing peserta, tergantung dengan yang akan mereka presentasikan. Dan total capital reward yang diperebutkan oleh peserta adalah sebesar 2,5 miliar rupiah. Wah, luar biasa ya, menarik sekali. Baiklah, kita beralih ke Mbak Gina ya. Mbak Gina, kita ingin mendapat gambaran mengenai UMKM di Provinsi Jambi bila dikaitkan dengan uraian mengenai WMM yang sudah dipaparkan oleh Mbak Dian tadi.
begini ya, potret UMKM di Provinsi Jambi itu sebenarnya pelakunya sudah sangat menjamur sekarang, apalagi dengan kondisi pandemi, justru semakin banyak yang berkreativitas selama musim pandemi. Namun sektor yang banyak dikuasai itu rata-rata pelaku UMKM-nya adalah sektor kuliner. Itu penyumbang terbesar tuh untuk sektor UMKM-nya. Nah, jadi dikaitkan dengan program WMM sebenarnya sangat potensi hari ini karena banyak muncul pelaku usaha muda yang berani terjun ke dunia trainer. Bahkan mungkin kalau di zaman saya dulu waktu mahasiswa itu sangat bisa dihitung jari yang terjun ke dunia usaha. Tapi hari ini itu rata-rata mahasiswa-mahasiswi sudah terjun ke dunia usaha. Dan mereka dengan produk-produk yang cukup unik ya, dan dikaitkan juga dengan digital marketingnya. Nah, kalau sementara banyak juga yang saya kebetulan yang di bawah binaan kita itu rata-rata sebenarnya banyak pelaku UMKM lama yang usianya tuh 35 tahun ke atas dan itu nggak masuk dalam kriteria WMM. Tapi di satu sisi sekarang sudah menjamur juga pelaku usaha muda dan itulah sekarang yang sedang kami rangkul semua supaya mereka tahu ada wadah ini. Setidaknya tidak berpikir untuk menang dulu, tapi mereka tahu bahwa mereka bisa ikut ke program-program sebagai trigger ya buat mereka bahwa ini ada peluang usaha, akan ada yang mendanai dan akan ada pelatihan. Jadi saya sih lebih menekankannya WMM ini ke kesempatan dilatihnya, bootcampnya itu. Kalau soal hadiah ya kita nggak tahu ya, cuman yang sangat dibutuhkan hari ini tuh adalah memang pembekalan mental, karena PR kami terbesar sampai hari ini seperti saya sebagai ketua, mental trainer kita itu masih jauh dari yang diharapkan. Mental trainer untuk bekerja sama, inovasi, terus kreatif dan mandiri yang tidak terlalu selalu mengharapkan dana hibah gitu ya. Nah, itu masih rendah kalau saya bilang. Seperti itu. Baiklah Mbak Gina, jadi di sini PR-nya adalah bagaimana meningkatkan mental trainer-nya ya. Baiklah, karena Mbak Gina sering mendampingi UMKM dari berbagai ajang kompetisi nasional maupun internasional, mungkin di sini Mbak Gina punya masukan atau saran kepada para UMKM di Provinsi Jambi. Saran saya satu sih untuk seluruh pelaku UMKM, yuk kita perbaiki mental kita, itu yang pertama, karena itu modal penting saya rasa di samping cerita modal usaha ya. Modal itu kan sebenarnya bukan cuma uang, modal itu termasuk mental, kemauan, itu termasuk modal sebenarnya, itu modal utama malah. Terus yang kedua konsisten. Jadi jangan begitu mencoba usaha baru berjalan 2 bulan, 3 bulan ganti lagi 3 bulan. Nah, berusaha untuk konsisten. Lihatlah perjalanan usaha kita selama 6 bulan. Jika 6 bulan tidak ada perkembangan, kita evaluasi untuk memutuskan diteruskan atau tidak. Dan bisa dicoba lagi sampai 1 tahun. Jika masih juga ternyata peluang usaha itu bukan bidang kita, silakan beralih. Jadi seperti itu, satu mental, kedua konsistennya itu. Oke, baiklah Mbak Gina, terima kasih. Kita beralih lagi ke Mbak Dian. Mbak Dian, kira-kira apa nih kriteria untuk peserta yang bisa mengikuti WMM 2021 ini? Sebenarnya kriteria itu gampang banget loh Mbak Dindin. Para entrepreneur muda harus punya sesuatu hal yang unik yang bisa dijual di ajang WMM ini. Jadi misalnya ada pelaku usaha nih yang kebetulan punya usaha boga dan ternyata usahanya itu beda dari yang lain-lain. Nah, dicek lagi nih kriterianya, apakah memenuhi usianya masih di range umur 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Kemudian usahanya memang sudah berjalan 4 tahun dan omsetnya memang sudah cukup baik dan memenuhi kriteria dari WMM. Pelaku usaha ini jangan sampai malu-malu nih, jangan sampai mundur buat ikutan daftar di WMM, karena dengan adanya kesempatan untuk mempresentasikan usahanya, nanti selain dapat pembekalan, dapat pembinaan, juga dapat capital reward yang nantinya pasti akan berdampak pada pengembangan usahanya.
Oh iya, untuk yang kategori bisnis plan, ingat ya Mbak Dinin ya, kalau memang nggak mesti harus berjalan loh. Jadi baru berupa ide aja udah bisa ikutan. Tentu saja idenya harus sinkron dengan 5 kategori tadi, yang boga ataupun kreatif, industri perdagangan dan jasa atau teknologi maupun sosial, yang idenya nanti bisa diupload di situsnya. Pendaftarannya kami terima secara online dari mulai tanggal 13 September sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021, dan para peserta bisa mengakses situsnya di sini di www.wirausahamandiri.co.id. Oke Mbak Dian, baiklah kita kembali lagi ke Mbak Gina. Terakhir nih Mbak Gina, kira-kira apa ya himbauan atau ajakan kepada UMKM Provinsi Jambi untuk bisa mengikuti ajang WMM 2021 ini? Yuk, para pelaku wirausaha muda, ini kesempatan luar biasa. Dengan mengikuti ajang ini, kalian nanti akan mendapatkan bekal. Dan ayo percaya diri, susun proposal bisnis kalian dari hari ini. Rancang latar belakangnya, permodalannya akan seperti apa, kira-kira profit usaha kalian nanti bentuknya seperti apa. Dan kami dari UMKM Naik Kelas bisa bantu. Silahkan sebelum misalnya pengen dapat arahan nih, gimana caranya bisa ikut program ini, yuk datang di Cafe Jena Sungai Kambang, boleh kita ikut bimbing juga. Gitu ya, semangat ya. Oke, baiklah Mbak Gina, Mbak Dian, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini terkait dengan Wirausaha Muda Mandiri 2021. Oke, terima kasih banyak Mbak Dini, juga terima kasih ya waktunya. Mbak Gina juga terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara sama YouTuber kita Mbak Dindin Herdin. Buat yang nonton jangan lupa untuk segera daftar Wirausaha Muda Mandiri, karena ajang ini setahun sekali dan kita memang mencari pelaku-pelaku usaha yang memang punya semangat kompetisi dan bisa bersaing. Baiklah, demikianlah bincang-bincang kita mengenai Wirausaha Muda Mandiri 2021. Yuk, bagi UMKM di Provinsi Jambi, kita tingkatkan, kita perbaiki mental trainer kita. Dan mari kita ikut ajang Wirausaha Muda Mandiri 2021. Yuk, segera daftarkan diri kalian di www.wirausahamandiri.co.id. Ditunggu ya. Thanks for watching. See you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.